Hai halo Smart Viewers, welcome back to Worthy, Obvious and Wonder ya. Yipi, nggak kerasa nih sudah berada di bulan Agustus yang identik sekali dengan hari kelahiran dan kemerdekaan negara Indonesia. Smart Viewers, tentunya bulan ini jadi momen di mana bendera merah putih jadi sesuatu yang berkibaran dimanapun di daerah Indonesia. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, Miss Kepo mau tanya nih ke Wow mengenai beberapa hal yang membanggakan tentang Indonesia di mata dunia. Kenapa ya kita harus bangga jadi warga negara Indonesia dan kira-kira kita unggul dalam hal apa aja ya? Hai Miss Kepo dan Smart Viewers, tentunya kita harus berbangga hati menjadi warga Indonesia. Nah, untuk menjawab pertanyaan Miss Kepo itu, kali ini Wow sudah merangkum informasi mengenai 6 hal tentang Indonesia di mata dunia yang bikin bangga. Langsung aja yuk disimak informasi di What's On. Pertama, Indonesia anggota G20. G20 atau Group of 20 adalah forum internasional yang terdiri dari 20 negara, bank sentral dan Uni Eropa yang berfokus pada perekonomian dan keuangan global. Anggota G20 berisikan negara-negara dengan ekonomi terbesar. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia kini telah sejajar secara ekonomi dengan negara-negara maju lainnya seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, China, dan negara-negara maju lainnya. Selain itu, ada hal yang sangat membanggakan nih. Ternyata Indonesia merupakan satu-satunya negara dalam ASEAN atau Asia Tenggara yang masuk dalam grup ini loh, Smart Viewers. Indonesia membawa kepentingan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang lainnya. Contohnya, pada pertemuan G20 di Antalya, Turki pada tahun 2015, Presiden Joko Widodo mengangkat tentang pembangunan infrastruktur untuk membuka lapangan kerja dan memperbaiki kapasitas perekonomian nasional. Kedua, negara kepulauan terbesar di dunia. Berbicara mengenai Indonesia pasti lekat dengan kekayaan alam yang melimpah. Indonesia di mata dunia dilihat sebagai negara kepulauan terbesar di dunia loh, Smart Viewers. Terdapat lebih dari 17.000 pulau yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Smart Viewers, tentunya nggak mudah loh menyatukan wilayah yang berpulau-pulau ini menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga dikaruniai dengan kekayaan laut berupa berbagai ragam ikan. Hal ini membuat warga Indonesia bisa mengkonsumsi ikan setiap hari yang merupakan barang mahal bagi mereka yang tinggal di negara yang tidak memiliki lautan. Selain itu, Indonesia dianugerahi dengan ratusan pantai yang indah, gunung-gunung yang menjulang tinggi, ratusan air terjun yang mempesona, dan ribuan flora dan fauna yang tidak akan ada habis-habisnya untuk dijelajahi. Ketiga, keragaman budaya. Indonesia memang identik dengan keragaman budayanya. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki konsep masyarakat majemuk, yaitu masyarakat yang memiliki elemen tatanan sosial yang lebih dari satu namun hidup berdampingan. Menurut Clifford Geertz, masyarakat Indonesia bersifat multi-etnik, multi-agama, multi-bahasa, dan multiras yang cenderung tidak banyak berubah dan sulit terintegrasi. Di Indonesia, masyarakat majemuk dicerminkan melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tetap satu jua yang diatur oleh sistem nasional seperti bahasa, bendera, lagu kebangsaan, dan peraturan perundang-undangan. Keragaman budaya ini pun berpengaruh pada akulturasi yang terjadi apabila kebudayaan asing diterima dan diolah ke dalam kebudayaan lokal tanpa menghilangkan kebudayaan lokal itu sendiri. Contohnya, kebudayaan Hindu-Buddha dari India mempengaruhi seni bangunan dan seni rupa. Tetapi sistem kastanya tidak. Dan juga asimilasi terjadi saat pembauran dua kebudayaan yang menghilangkan sifat asli keduanya sehingga membentuk kebudayaan baru. Contohnya adalah masyarakat Batak dan Tionghoa di Sumatera Utara. Keempat, Indonesia dikenal dengan negara dengan penduduk yang ramah.
Lonely Planet mengeluarkan daftar negara teramah di dunia yang diambil dari buku Lonely Planet edisi 1000 Ultimate Experience. Salah satu negara yang masuk dalam daftar tersebut adalah Indonesia. Smart viewers, sebenarnya sangat sulit untuk mengeneralisasi negara Indonesia karena masyarakatnya memiliki beragam budaya. Namun satu hal yang pasti, wisatawan dari luar akan disambut dengan senyum lebar dari penduduk Indonesia yang wilayahnya terbentang luas dari Aceh sampai Papua. Ramah menjadi sifat dasar orang Indonesia dan memiliki ketertarikan kepada para pendatang. Mereka selalu menemukan waktu untuk berhenti beraktivitas sekadar menyapa dan bertemu orang asing. Kelima, salah satu pendiri terbentuknya ASEAN. Sebagai upaya menghindarkan pengaruh dari dua blok besar yang sedang bertikai di Perang Dingin, maka beberapa pemimpin negara di Asia Tenggara sepakat untuk memadukan perbedaan dengan membentuk perhimpunan yang diharapkan lebih solid. 5 perwakilan negara dari Asia Tenggara saat itu berkumpul di Bangkok membentuk ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967. Ada Malik yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI pada saat itu sebagai perwakilan dari Indonesia untuk mendirikan ASEAN. Indonesia mendapat kepercayaan untuk mengadakan beberapa kali konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN. Dalam KTT tersebut, Indonesia mengusulkan pembentukan komunitas ASEAN atau ASEAN Community yang mencangkup bidang ekonomi, sosial, budaya, serta keamanan. Selain itu, Smart Viewers, tahukah kamu bahwa Indonesia menjadi penengah konflik antara Vietnam dan Kamboja sejak tahun 1987? Hingga akhirnya pada tahun 1991, kedua negara tersebut sepakat untuk berdamai. Keenam, masuk dalam daftar negara dengan sistem militer terkuat di dunia. Daftar Military Strength Ranking atau peringkat kekuatan militer pada tahun 2020 milik Global Firepower atau GFP mengacu pada lebih dari 55 faktor untuk menetapkan skor indeks kekuatan dari 138 negara. Smart Viewers, dari 138 negara tersebut, Indonesia masuk dalam ranking ke-16 sistem militer terkuat di dunia loh. Dari daftar tersebut, Indonesia berada di atas Israel, Korea Utara, hingga Taiwan. Keren kan Smart Viewers? Selain itu, Indonesia pun dikenal dunia militer dengan teknik perang gerilya atau perang secara sembunyi-sembunyi yang hebat. Buku catatan perang gerilya karya Nasution pun menjadi pegangan wajib militer negara-negara di dunia, salah satunya Amerika Serikat sebagai panduan taktik perang. Wah, setelah mendengar 6 hal ini tentunya Miss Kepo jadi makin cinta deh sama Indonesia. Selain punya kekayaan alam, ternyata Indonesia juga aktif dalam kegiatan global ya. By the way, gara-gara wow bahas Indonesia masuk dalam daftar sistem militer terkuat di dunia, Miss Kepo jadi penasaran deh sama militer Indonesia. Memangnya apa aja sih yang membuat Indonesia hebat dalam hal kekuatan militernya? Oke, Miss Kepo akan coba wow jawab, tapi di segmen berikutnya ya. Smart Viewers, simak terus Worthy of Use and Wonder only on www.binus.tv.